Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multazam, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nomor induk mahasiswa 41240199101577. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Cilincing 03, Jakarta Utara. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan mengambil materi senangnya sholat rawatib kelas 3. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Masya Allah. Tadi berangkat sekolah sudah pada mandi? Sudah makan siang? Tadi hari ini sholat Jumat semuanya laki-lakinya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Yuk, maju ketua kelasnya. Baik, Bapak ingatkan kembali kalau berdoa dengan khusyuk, ya. Doanya tidak teriak-teriak karena Allah Maha mendengar. Doanya dengan bersungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, insya Allah doa kita dikabulkan. Amin ya Rabbal alamin. Baik, ketua kelas, silakan dipimpin. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih. Baik, sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Mana siapmu? Mana siapmu? Oke, baik. Bapak absen dulu ya, nak. Hari ini ada yang tidak hadir? Oke, masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sehat selalu untuk kita semuanya. Baik, dikeluarkan buku agamanya, nak. Baik, masih ingat kemarin kita melanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat kemarin materinya tentang apa? Salat sunnah rawatib. Ya, ternyata masih ada yang ngantuk nih. Ya, karena hari ini siang dengan kondisi yang panas, biar nggak ngantuk. Ya, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih ya. Ada yang pernah melaksanakan sholat sunnah rawatib? Pernah? Pernah? Alhamdulillah ya, sudah berpengalaman. Baik, dibuka halaman 201. Oke, kalian pernah dengar yang namanya sholat sunnah rawatib? Pernah dengar? Pernah dengar? Baik, nanti Bapak akan menjelaskan apa itu sholat sunnah rawatib. Baik ya. Jadi hari ini kita tetap semangat untuk belajar. Tapi sebelumnya, untuk menambah rasa cinta kita terhadap NKRI, yuk kita berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, semuanya berdiri. Ya, ini cinta kita terhadap Indonesia. Oke, baik, Bapak dulu ya, baru kalian ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku,
hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk ya. Baik, Pancasila. Baik, ada yang hafal rukun Islam? Rukun Islam ada syahadat, puasa, zakat untuk si papa, pergi haji bila mampu. Sekali lagi, rukun Islam ada 5, syahadat, salat, puasa, zakat untuk pergi haji bila mampu. Baik, jadi tadi rukun Islam ada berapa? Tadi Pancasila ada berapa? Oke, hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Tadi rukun Islam ada berapa? Coba, tentang sholat rukun iman yang rukun Islam yang keberapa? Kedua, menjalankan perintah sholat 5 waktu. Baik ya, sudah dibuka bukunya? Baik ya, Bapak akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah? Ada yang tahu? Apa itu sholat sunnah? Ya. Masya Allah. Jadi sholat sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ya, tidak apa-apa. Tapi contohnya gini, Bapak akan kasih perumpamaan nih ya. Sholat sunnah ya. Jadi gini, sholat sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan hilang kesempatan kita. Ya, kesempatan kita hilang. Contohnya, ini ada duit 100.000 ya. Bapak menawarkan kalian, silakan kalian diambil, silakan tidak diambil. Diambil kalian dapat kesempatan, dapat uang, tidak diambil hilang kesempatan kalian ya. Tetapi dengan syarat kamu melakukan apa yang Bapak perintahkan. Misalnya, kamu nanti tutup pintu ya setelah pulang sekolah ya. Nanti kalau kamu tutup pintu, kamu akan dapat hadiah 100.000. Sama dengan sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa, tapi hilang kesempatan kita ya. Kesempatan kita itu hilang. Sayang kalau tidak diambil. Mau diambil atau tidak? Mau diambil ya. Sama dengan uang 100.000 kita, kalau tidak diambil sayang. Kalau diambil ya nggak apa-apa, hilang kesempatan kita. Bagus jawabannya. Jadi sholat sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Oke, Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik menjelaskan pengertian rawatib melalui presentasi yang Bapak buat ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam sholat rawatib melalui media. Presentasi dari guru ya dengan baik. Ada macam-macam sholat, nanti Bapak akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap rajin dalam melaksanakan sholat rawatib melalui media poster dengan baik. Nanti Bapak akan memberikan tugas per kelompok membuat poster. Posternya itu mengajak kalian untuk yang lain untuk bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib ya. Baik, kita lanjut lagi nak. Oke, pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah. Ingat, jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah. Paham sampai sini? Jadi sholat sunnah dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat fardu itu apa sih? Sholat 5 waktu. Beda dengan sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah itu kalau kita tidak mengerjakan tidak berdosa. Tapi kalau sholat fardu ya, apabila kita mengerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa ya. Makanya Bapak akan jelaskan apa itu sholat sunnah, apa itu sholat fardu. Kita lanjut ya nak. Sampai sini sudah paham? Oke, apa itu sholat sunnah rawatib? Hebat. Ada yang mau menjelaskan apa itu sholat sunnah rawatib? Angkat tangan. Ya kamu, apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Coba jelaskan lagi, apa itu sholat sunnah rawatib? Sebelum dan sesudah sholat fardu. Hebat, tepuk tangan dong. Hebat. Oke lanjut ya.
Oke, sholat sunnah rawatib itu terbagi dua. Ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Apa itu muakkadah? Muakkadah itu artinya yang dianjurkan. Nih, yang dianjurkan, sangat dianjurkan muakkadah. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat muakkadah. Apa saja sholat muakkadah? Nanti Bapak akan jelaskan. Kemudian yang kedua ada ghairu muakkadah. Apa itu ghairu muakkadah? Dia tidak ada penekanan. Artinya boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya, ini bedanya ghairu muakkadah dengan muakkadah. Kalau muakkadah sangat amat apa? Dianjurkan. Kalau yang ghairu muakkadah tidak terlalu dianjurkan. Silakan, ya. Salat sunnah rawatib muakkadah adalah salat sunnah yang dikukuhkan, dikuatkan, atau sangat dianjurkan dikerjakan. Nih, ini harus, ya. Contohnya salat sunnah qobliyah subuh. Ini salat sunnah qobliyah subuh ini Masya Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, salat sunnah qobliyah subuh itu kalau dibandingkan dengan dunia, isi dunia itu apa? Banyak tuh isi dunia. Berlian, emas, apalagi yang mewah, apa? Berlian, uang, mobil Lamborghini, iPhone, apalagi semua isi dunia. Tahu isi dunia? Ya, nih isi dunia. Bapak kasih perumpamaan. Nih sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Contohnya sholat sunnah rawatib muakkadah. Salah satunya sholat sunnah qobliyah subuh yang Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Kalau dibandingkan dengan isi dunia, di sini dunia, di sini sholat sunnah qobliyah subuh. Maka kalau ditimbang, maka timbangannya lebih berat, Masya Allah. Ini dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka diusahakan bagaimanapun, ya, apapun, tetap kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah karena ganjarannya luar biasa dibandingkan dengan isi dunia. Isi dunia itu nggak ada apa-apanya, ya. Inilah sampai dikukuhkan, sangat dianjurkan oleh kita. Kemudian apalagi sholat sunnah qobliyah juhur. Kemudian ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah, sholat sunnah yang tidak ditekankan atau untuk tidak dikerjakan. Nggak masalah kalian tinggalkan. Ya, nanti akan bagi-bagiannya apa saja. Oke, baik, lanjut. Sampai sini sudah paham? Sudah paham sampai sini? Kalau muakkadah adalah yang sangat dianjurkan. Kalau ghairu muakkadah tidak dianjurkan, ya. Baik, sudah sampai sini sudah paham? Alhamdulillah. Salat sunnah rawatib qobliyah muakkadah seperti salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Oh, Masya Allah, ya. Salat subuh itu beratnya luar biasa. Makanya ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dengar azan tuh. Ketika kita dengar azan, kalian lekas bangun atau tetap tidur lagi? Tetap bangun, ya. Sebelum salat subuh kita laksanakan salat sunnah qobliyah subuh. Berapa rakaat, Nak? 2 rakaat. Kemudian yang kedua apa? 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Jadi sebelum zuhur usahakan sholat sunnah dulu. Sholat sunnah qobliyah zuhur. Kemudian ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Sepertinya contohnya 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah, dia bisa tuh. Bisa dia dianjurkan dan tidak dianjurkan. Boleh nih. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat. Kemudian yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat isya, ya, sholat isya. Kemudian sholat sunnah rawatib ba'diyah. Tadi ada qobliyah, kemudian ada ba'diyah. Kalau qobliyah itu artinya mana? Sebelum. Kalau ba'diyah sesudah. Ingat, kalau qobliyah artinya sebelum, kalau muakkadah artinya mohon maaf. Kalau qobliyah artinya sebelum, ba'diyah artinya sesudah. Baik. Nah, ini salah satu salat sunnah ba'diyah. Ada 2 rakaat sesudah salat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah salat isya, ya. Jadi ini salat sunnah contoh 2 rakaat sesudah salat ba'diyah. Ya, sampai sini ada yang bertanya tentang qobliyah ba'diyah? Ya, silakan. Sani. Oke, bagus pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya teman kamu, Pak, kenapa sih sholat ba'diyah subuh tidak ada? Ayo, ada yang bisa jawab? Kata Allah
Dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Ya, jadi apa yang Rasulullah sampaikan, karena Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna. Bahkan Rasulullah akan membawa ke kita ke surga, akan mendapatkan syafaat nanti jika kita mengikuti apa? Mengikuti perintah Rasulullah. Jadi tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah subuh. Tidak boleh Sani ya. Sama dengan salah satu sholat apalagi yang ba'diyah tidak ada. Sholat asar. Jadi ba'diyah subuh dan ba'diyah asar tidak pernah Rasulullah lakukan. Baik, sudah paham sampai sini jelas Sani? Hebat, luar biasa ya. Jadi ada sholat sunnah qobliyah, kemudian ada sholat ba'diyah. Nah nih, coba lihat tabelnya. Tabel sholat sunnah rawatib. Nih qobliyah, 2 rakaat qobliyah. Subuh ada nggak? Ada. Ba'diyah subuh ada nggak? Nggak ada ba'diyah subuh ya. Kemudian qobliyah juhur. Qobliyah juhur 2 rakaat. Kemudian boleh 4 rakaat. Ba'diyahnya ada nggak? Ada. Tuh, ba'diyahnya ada dia juhur. Kemudian qobliyah sholat asar ada nggak? Ada. Dia 4 rakaat. Boleh 2, boleh 4. Ya, yang nggak boleh itu ba'diyah qobliyahnya 5, nggak boleh ya. Karena dianjurkan dia 4 rakaat. Kemudian ba'diyahnya ada tidak? Tidak ada ya. Yang tadi yang pertanyaannya Sani bagus ya. Ini sudah terjawab di sini. Kemudian ada 2 rakaat qobliyah maghrib. Ada tidak? Ada. Ba'diyahnya ada tidak maghrib? Ada 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat qobliyah isya ada nggak? Ada. Kemudian ba'diyah 2 rakaat ada nggak? Ada. Oke. Jelas sampai sini? Jelas? Oke. Ada yang silakan maju. Satu kelompok, satu silakan maju ke depan. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kemarin Bapak sudah membuat kelompok. Kelompok 1, kelompok sesuai dengan barisnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Maju kelompok 4. Dan kelompok 5. Oke. Nanti tugas kalian, nih Bapak punya tugas kalian ya. Oke, Bapak acak ya. Bapak acak, kamu tempelkan di sana ya. Kamu cocokkan yang di sana ya. 1, 2, 3. Segera cepat cari. Oke, sudah tempelkan coba. Ayo. Ya, coba. Ba'diyah, mana ba'diyah? Ba'diyah ini qobliyah. Oke, betul. Kamu ba'diyah. Oke, tepuk tangan, aplaus. Silakan duduk kembali. Kita akan melafalkan niat. Pak, bagaimana cara melafalkan niat sholat subuh? Oke, ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnata subhi rakaataini qabliyah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Oke, tadi niat apa itu? Salat ba'diyah apa qobliyah? Qobliyah. Ba'diyah ada tidak? Tidak ada ba'diyah. Oke, kemudian niat salat rawatib ba'diyah dan qobliyah. Nih. Ada ba'diyah maghrib, ada qobliyah isya, dan ada ba'diyah qobliyah isya dan ba'diyah isya. Oke, perhatikan, dengarkan ya lafaznya ya. Usalli. Nanti Bapak ngacak ya, nggak sesuai yang di sana ya. Usalli. Sunnata. Isya'i. Rakaataini. Ba'diyah. Mustaqbilal. Kiblati. Lillahi. Ta'ala. Oke, niat salat apa itu? Ba'diyah isya. Oke, hebat. Mau baca yang mana? Ba'diyah maghrib atau qobliyah isya? Atau ba'diyah isya? Oke, ba'diyah maghrib. Silakan dibaca. Oke, bagus. Ada yang mau maju lagi? Kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui kalau kita sholat sunnah rawatib. Nah nih, beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu
Perbedaannya Bapak akan menjelaskan. Yang pertama, tidak didahului dengan azan dan iqamah. Yang B, tidak dilaksanakan secara berjamaah. Yang C, bacaannya tidak dinyaringkan. Selanjutnya, diutamakan tempat sholat sunnah berpindah dari tempat sholat fardu. Selanjutnya, ini ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya. Coba dibaca kamu, apa yang pertama manfaatnya hikmah sholat rawatib? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba kamu baca yang kedua, apa hikmah sholat sunnah rawatib? Ya. Menambah pahala kebaikan, ya. Kemudian yang ketiga, apa? Melengkapi kekurangan sholat fardu. Kemudian selanjutnya, apa? Menggugurkan dosa. Kemudian apalagi membuat jiwa kita menjadi tenang. Kemudian hikmah selanjutnya menjadi sehat jasmani. Kemudian hikmah selanjutnya dijanjikan rumah di surga. Bapak akan tugas kalian, tugas kelompok, ya. Nanti tugasnya kita akan diskusi waktu dan jumlah rakaat sholat rawatib. Baik, tugasnya yang pertama nanti kalian membuat poster. Nah, ini membuat poster ini isinya tentang ajakan untuk sholat sunnah rawatib. Bapak sudah buat, ya. Bapak rubah lagi kelompoknya. Di sini ada kelompok 1, ya, biar tidak bosan gantian. Di sini kelompok 1 Abu Bakar. Kemudian ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Di sini ada Abdullah. Nanti tugasnya membuat jam waktu sholat. Terserah jamnya mau kotak, ya, atau mau jamnya itu love, boleh. Tapi biasanya kalau jam itu identiknya apa? Bulat. Kotak ada tidak? Ada, ya. Silakan kreativitas kalian. Oke, Abu Bakar. Waktu sholatnya adalah sholat subuh. Kemudian kelompok Umar bin Khattab, waktunya sholat zuhur. Kemudian Utsman bin Affan, kelompoknya membuat waktu sholat asar. Kelompok Ali bin Abi Thalib, sholat maghrib. Kelompok Abdullah adalah waktu isya. Boleh kotak. Yang terpenting jarumnya tidak salah, waktunya tidak salah. 3 di mana, 9 di mana, 6 di mana, 12 di mana. Oke. Nanti presentasikan ya. Satu kelompok silakan maju. Ayo, sudah? Kelompok sini maju. Semuanya kelompok Abdullah maju sini semuanya. Kelompok Abdullah silakan memperkenalkan kelompoknya. Saya kelompok Abdullah. Ya, waktu asar, waktu apa kamu sholat isya adalah jam. Coba lihat, dengarkan ya. Oke, fokus ke depan, fokus ke depan. Oke, silakan. Oke, dengarkan dulu ya, Nak. Dengarkan dulu ya. Waktu kita untuk diskusi sudah selesai. Silakan. Waktu sholat isya jam berapa? Waktu sholat isya jam 7. Benar atau tidak? Waktu sholat isya adalah jam 18:59 menit. Tapi sudah mendekati. Tepuk tangan untuk kelompok Abdullah dah. Luar biasa. Silakan duduk. Kelompok Abu Bakar, waktu sholat apa? Oke, hasil daripada kelompok Abu Bakar sholat subuh jam berapa? Jam 4:30 menit. Benar sekali, luar biasa. Tepuk tangan, luar biasa. Jam 4:35 menit subuh, luar biasa. Luar biasa, itulah waktu-waktu sholat. Ingat, waktu sholat kalau sudah masuk maka segerakan sholat 5 waktu. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang harus kita laksanakan? Sholat. Jelas ya. Bapak akan memberikan tugasnya, tugas kelompok. Silakan kerjakan tugas kelompoknya. Yang bawah saja tugas kelompoknya kerjakan. Ya, yang bawahnya, yang menjodohkan. Silakan kerjakan. Yang di bawah silakan kerjakan. Yang di atas juga boleh kerjakan.
Yang tadi Bapak sudah jelaskan tuh. Oke, kita bahas ya. Salat rawatib adalah salat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah salat. Oh, luar biasa. Yang kedua, salat rawatib dilakukan sebelum salat wajib disebut sebelum. Qabliyah. Semuanya benar jawabannya. Salat rawatib dilakukan setelah salat wajib. Wajib disebut salat ba'diyah. Semuanya benar jawabannya. Kemudian yang ketiga, jumlah rakaat salat rawatib sebelum salat subuh adalah 2. Jawabannya setiap kelompok benar semuanya, luar biasa. Kemudian yang kelima, salat rawatib termasuk ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, untuk kelompok masing-masing jawabannya benar semuanya. Bapak memberikan tugas kepada kalian ya, sebuah angket nanti kalian isi selama 3 hari ya. Kalian sholat sunnah qobliyah subuh, boleh sholat sunnah yang lainnya. Kalau kalian sholat rawatib, kalian checklist ya, jelas ya. Ini tugas kalian untuk di rumah mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ya, itu nanti dikerjakan. Ya, itu di rumah. Kalau kalian sholat sunnah rawatib, maka kalian berikan checklist. Cukup, alhamdulillah. Oke. Oke, pertanyaan Bapak. Pertanyaan Bapak. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi apa kita pelajari? Salat rawatib. Apa lagi? Salat rawatib terbagi berapa? Apa saja? Ya, muakkadah dan ghairu muakkadah. Kemudian apa hikmahnya? Salah satu. Ayo, salah satu saja. Apa hikmah salat? Ya, kamu. Mendapat rumah di surga. Apa lagi? Ya, menggugur dosa. Oke, nanti tugasnya ya membuat poster ajakan ya, membuat poster tentang ajakan sholat sunnah rawatib. Oke, ini nanti sebetulnya tugas ini adalah tugasnya per kelompok ya. Nanti di rumah kalian satu kelompok satu membuat poster ya. Tapi kalau kalian ingin membuat masing-masing, satu orang satu boleh. Tapi wajibnya adalah satu kelompok satu kelompok satu tugas kalian. Pak, saya satu kelompok buat 3 boleh nggak? Boleh ya, kreativitas kalian ya. Nanti kalian kerjakan per kelompok. Temanya apa? Ajakan sholat rawatib. Yang tadi Bapak sudah memberikan contohnya. Oke, alhamdulillah selesai materi yang Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita menjalankan sholat sunnah rawatib. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita berdoa sebelum kita tutup. Ya, berdoa kembali ketua kelasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika ya. Mari teman-teman kita berdoa. Bersiap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan kalian nanti pulang selamat sampai tujuan ya. Jangan lupa laksanakan sholat sunnah rawatib. Apa yang tadi kita sudah tahu, apa yang kita sudah pelajari, maka segera laksanakan. Ilmu tanpa amal sia-sia. Amal tanpa ilmu juga sia-sia ya. Jadi ketika kita sudah tahu ilmunya, maka laksanakan. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang rapi silakan rapikan tasnya. Kita pulang. Oke, Bapak doakan mudah-mudahan kalian selamat sampai tujuan dan perjalanan. Jangan lupa nanti di rumah sholat sunnah rawatib. Apa yang tadi Bapak sudah berikan tugas, tolong dikerjakan, berikutnya tolong diisi. Oke, goodbye. Salam.